pintu teater satu susah dibuka. Mohon para penonton naik lewat jendela. Kisah dimulai dengan sosok Maximus Decimus Meridius, seorang jenderal Romawi yang juga berasal dari Hispania. Kejadian ini berlangsung pada tahun 180 Masehi saat Maximus memimpin pasukan Felix Legion untuk menghadapi kaum barbar Germanik. Ia bersama tentaranya menanti kembalinya seorang utusan yang dikirim guna memeriksa posisi lawan. Namun yang datang justru utusan tersebut dalam keadaan tewas dengan kepala terpenggal di atas kudanya. Pada momen itulah pasukan barbar Germanik tiba-tiba muncul sambil mengangkat kepala yang telah terpenggal. Menyadari kaum barbar Germanik tetap bersikeras untuk bertempur, Maximus lalu menyampaikan secara singkat kepada Jenderal Quintus bahwa ia akan menjalankan rencana cadangan. Setelah itu, Maximus bergerak menuju kawasan hutan untuk menemui pasukan berkuda yang nantinya akan ia pimpin guna mengepung kaum barbar Germanik dari sisi belakang. Saat seluruh persiapan telah tersusun rapi, Quintus pun memulai pertempuran dengan meluncurkan serangan anak panah sebagai tanda perang dimulai. Pertempuran itu pun semakin memanas ketika pasukan Romawi dan kaum barbar Germanik mulai terlibat dalam pertempuran jarak dekat. Seluruh kejadian tersebut disaksikan secara langsung oleh Kaisar Romawi, Marcus Aurelius, yang sejak awal memang mengikuti jalannya peperangan ini. Saat kaum barbar Germanik mulai kewalahan, Maximus bersama pasukan berkudanya muncul dari arah belakang dan langsung melancarkan serangan ke barisan musuh. Pada akhirnya, kemenangan diraih oleh Maximus bersama pasukannya. Dan dengan hasil tersebut, perang panjang yang telah berlangsung selama 12 tahun itu pun resmi berakhir. Peristiwa kemenangan tersebut terjadi di hadapan Kaisar Marcus Aurelius, yang meskipun usianya telah sangat lanjut. Setelah peperangan berakhir, kedua anak Marcus Aurelius yaitu Commodus dan Lucilla baru tiba di medan pertempuran. Commodus kemudian memasuki medan pertempuran dan berusaha mendekati ayahnya, Marcus Aurelius, yang saat itu tengah memberikan penghormatan kepada Maximus. Ia pun berniat mengusulkan pesta perayaan atas kemenangan tersebut. Namun Marcus tampak tidak tertarik dan justru menunjukkan kebanggaannya kepada Maximus. Sikap itulah yang membuat Commodus mulai merasa iri dan cemburu terhadap sang jenderal. Pada malam harinya, Maximus berkeliling untuk memeriksa para prajurit yang terluka akibat pertempuran. Setelah itu, ia diajak Commodus dan diperkenalkan kepada para petinggi kekaisaran. Dalam pertemuan tersebut, Commodus menyampaikan kepada Maximus bahwa sebagian besar pejabat dan anggota senat telah bersikap korup, sehingga ia ingin mengajak Maximus untuk menyingkirkan mereka. Namun, Maximus tidak sepenuhnya yakin, karena keinginannya saat itu hanyalah pulang ke rumah dan kembali bertemu dengan istri serta anaknya. Pada hari berikutnya, Marcus Aurelius memanggil Maximus untuk menghadapnya. Namun sebelum membahas persoalan utama, Marcus terlebih dahulu menanyakan pandangan Maximus tentang Roma. Maximus pun menjawab bahwa Roma adalah rumah bagi rakyatnya, tempat yang layak dijaga dan diperjuangkan. Ia juga menceritakan tentang keluarga kecilnya yang tinggal di sebuah wilayah perkebunan yang telah ia tinggalkan selama 2,5 tahun demi memperluas kekuasaan Roma. Percakapan kemudian berubah menjadi lebih serius karena Marcus merasa ajalnya semakin dekat. Ia pun memutuskan untuk menunjuk Maximus, seorang jenderal dengan moral yang ia percayai sebagai penerusnya. Dengan harapan dapat menghidupkan kembali kejayaan Roma, Marcus berniat menganugerahkan gelar kaisar kepada Maximus. Namun Maximus menolak karena ia merasa tidak memahami dunia politik, terlebih Marcus masih memiliki seorang putra yaitu Commodus yang seharusnya menjadi pewaris. Marcus lalu menegaskan bahwa Commodus tidak layak menerima gelar tersebut karena perilakunya yang belum pantas memimpin. Oleh sebab itu, Marcus meminta Maximus untuk kembali mempertimbangkan keputusan tersebut. Setelah keluar dari tenda Marcus Aurelius, Maximus bertemu dengan Lucilla dan keduanya sempat berbincang sejenak. Dalam percakapan itu, Maximus menyampaikan belasungkawa atas wafatnya suami Lucilla.
Lucilla sendiri memiliki seorang putra bernama Lucius yang usianya seumuran dengan anak Maximus. Dari obrolan tersebut terungkap bahwa di masa lalu Lucilla pernah menaruh perasaan kepada Maximus, namun perasaan itu ditolak karena Maximus lebih memilih mengabdi pada tugas dan kehormatannya. Pada malam harinya, Maximus masih memikirkan percakapannya dengan Kaisar Markus. Ia pun bertanya kepada pelayannya, Cicero, mengenai beratnya tanggung jawab yang mungkin akan ia emban. Cicero menjawab bahwa seberat apapun tugas tersebut, Maximus harus tetap menjalaninya, karena itu merupakan bagian dari tanggung jawab dan kehormatan seorang prajurit. Sementara itu, Commodus mendatangi tenda Marcus Aurelius dengan niat membahas persoalan hak waris kekaisaran. Namun sebelum ia sempat menyampaikan maksudnya, Marcus justru menyatakan bahwa tahta tidak akan diwariskan kepadanya, melainkan kepada Maximus sebagai kaisar berikutnya. Pernyataan tersebut membuat Commodus terpukul hingga menangis, karena merasa seluruh usahanya selama ini tidak pernah dianggap, bahkan sebagai seorang anak. Markus berusaha menenangkannya dengan sebuah pelukan, tetapi momen itu dimanfaatkan Commodus untuk menghabisi nyawa ayahnya sendiri. Tak lama kemudian, Maximus dibangunkan dari tidurnya setelah mendapat kabar bahwa Kaisar Marcus Aurelius telah meninggal dunia. Saat memeriksa jasad Marcus, Maximus merasakan adanya kejanggalan karena para tabib istana tidak mampu menjelaskan penyebab kematian sang kaisar. Pada saat yang sama, Commodus langsung mengklaim dirinya sebagai kaisar Roma dan menuntut kesetiaan dari Maximus. Namun Maximus menyadari bahwa Commodus berada di balik kematian Marcus. Karena itu, ia menolak uluran tangan Commodus dan pergi meninggalkannya. Lucilla terlihat sangat murka atas perbuatan saudaranya hingga meluapkan emosinya kepada Commodus. Meski demikian, Commodus tetap resmi naik takhta dan menjabat sebagai Kaisar Roma. Dengan niat mengungkap kebenaran, Maximus berencana melaporkan peristiwa tersebut kepada Senat Roma. Namun, rencana itu terhenti karena Commodus lebih dulu memerintahkan Jenderal Quintus untuk menangkap Maximus dan menjatuhkan hukuman mati. Dalam situasi genting itu, Maximus sempat meminta Quintus menjaga keselamatan keluarganya, tetapi justru mendapat jawaban pahit bahwa istri dan anaknya juga telah diperintahkan untuk dibunuh. Tak lama kemudian, Maximus digiring oleh 4 praetorian, pengawal pribadi kaisar, menuju perbatasan Roma tempat eksekusi akan dilakukan. Namun tepat sebelum pedang menebas tubuhnya, Maximus berhasil melawan, menjatuhkan 3 praetorian dan merebut kesempatan untuk bertahan hidup. Dengan sisa tenaga yang ia miliki, Maximus segera merebut pedangnya lalu mengayunkannya ke arah praetorian terakhir hingga prajurit itu tumbang. Walau berhasil menghabisi seluruh pengawal tersebut, Maximus mengalami luka serius di bagian bahunya. Dalam kondisi terluka, ia tetap memaksa diri menaiki kuda dan memacunya menjauh, melanjutkan perjalanan panjang menuju kampung halamannya. Namun semua itu sia-sia, sebab Maximus tiba terlalu terlambat. Karena sebelumnya Commodus telah lebih dulu mengirim praetorian lain untuk menghabisi istri dan anak Maximus. Setibanya di kampung halamannya, Maximus mendapati perkebunan serta rumahnya telah hangus terbakar bersama para pelayannya. Yang paling memilukan, ia menemukan istri dan putranya telah tewas tergantung di depan rumah mereka. Dengan sisa tenaga, Maximus menguburkan jasad anak dan istrinya, lalu terjatuh kelelahan hingga tertidur di sisi makam mereka. Tak lama kemudian, sekelompok orang datang dan membawa Maximus pergi dari tempat itu. Mereka ternyata adalah para pedagang budak yang berniat membawanya ke Zucabar, sebuah kota Romawi di Afrika Utara. Dalam perjalanan tersebut, Maximus bertemu dengan seorang budak bernama Juba yang memberinya ramuan untuk mengobati luka-lukanya. Singkat cerita, setibanya di Zucabar, Maximus dibeli oleh Proximo, seorang mantan gladiator yang kini menjadi pimpinan dan memaksa para budaknya bertarung di turnamen arena. Proximo mulai melatih Maximus bersama para budak lain, menanamkan keterampilan bertarung yang diperlukan untuk bertahan hidup di arena. Selama latihan, Maximus belum diperkenalkan dengan namanya, sehingga semua orang hanya mengenalnya sebagai orang Spanyol.
Selama latihan, Maximus menolak ikut bertarung dan hanya diam saat dipukul oleh para seniornya. Tindakan ini ia lakukan karena rasa putus asa, tidak ada lagi tujuan yang membuatnya ingin berjuang. Usai latihan, Juba menghampiri Maximus dan mulai berbicara padanya, mencoba membuka percakapan agar Maximus mau mendengarkan. Keesokan harinya, Maximus bersama para budak lain bersiap memasuki arena turnamen gladiator. Sebelum bertanding, Proximo menyampaikan pesan penting. Kematian pasti akan datang pada setiap orang. Walau waktu kedatangannya tak ada yang tahu, mereka tetap bisa menentukan cara menghadapi kematian agar dikenang sebagai pria sejati. Dari nasihat itu, Maximus akhirnya menemukan semangat baru dan bertekad menghadapi pertarungan dengan cara yang terhormat. Saat memasuki arena gladiator yang riuh oleh sorak penonton, tangan Maximus diikat erat bersama Juba, sementara budak-budak lain juga saling diikat. Mereka semua dipaksa menghadapi lawan-lawan yang tubuhnya kekar, bertubuh besar, dan dilengkapi senjata lengkap, siap untuk bertarung hingga titik darah penghabisan. Meskipun pada awalnya Maximus menolak untuk bertarung, ia akhirnya tak bisa menghindarinya. Dengan setiap gerakan yang ia lancarkan, Maximus menunjukkan keterampilan bertarung yang luar biasa, penuh ketepatan dan strategi. Aksi-aksinya yang memukau membuat Proximo terkesima, menyadari bahwa Maximus bukanlah petarung biasa. Keberanian dan kecerdikannya dalam menghadapi lawan-lawannya yang tangguh berhasil membuatnya memenangkan pertandingan. Kemenangan itu pun disambut sorak-sorai yang meriah dari para penonton, yang mulai memberi dukungan penuh kepada Maximus, menandai awal ketenaran barunya di arena. Sementara itu, di Roma, Commodus dan Lucilla baru saja tiba di pusat kota untuk bertemu para senator kekaisaran. Saat hendak berdiskusi, Senator Gracchus menyampaikan laporan mengenai wabah mematikan yang melanda salah satu wilayah kepada Commodus, karena kini dialah penguasa Roma. Namun, Commodus menganggap masalah itu terlalu merepotkan dan mengabaikannya. Melihat ketegangan itu, Lucilla segera turun tangan untuk menengahi dan menenangkan suasana. Setelah rapat usai, Commodus merasa khawatir karena beberapa senator tidak menyukai dirinya. Untuk menarik perhatian rakyat dan memperkuat namanya, Commodus memberitahu Lucilla bahwa ia berencana mengadakan turnamen gladiator. Alasan yang dikemukakannya adalah untuk menghormati ayah mereka yang telah wafat. Dengan digelarnya pertunjukan di Colosseum, Commodus yakin rakyat akan menyukainya karena berhasil menghadirkan turnamen gladiator yang telah lama tidak diadakan, bahkan puluhan tahun. Di sisi lain, Maximus perlahan mulai menyesuaikan diri dengan kehidupan barunya sebagai budak gladiator. Ia juga menjalin persahabatan dengan Juba, seorang budak dari Numidia, serta Balmon, prajurit Germania yang berbadan kekar dan tangguh. Kemudian Maximus melangkah ke arena pertarungan berikutnya, dan dalam waktu yang singkat, ia berhasil menaklukkan serta mengalahkan semua lawannya dengan ketangkasan luar biasa. Pertarungan kali ini tidak memunculkan sorakan penonton karena Maximus menaklukkan lawan-lawannya dengan cepat dan tanpa kesulitan. Meski demikian, sosoknya tetap memikat perhatian semua yang menyaksikan. Setelah pertunjukan usai, Maximus mendekati Proximo untuk mengetahui kabar tentang turnamen besar yang baru saja diadakan oleh Kaisar Commodus. Para gladiator milik Proximo ikut disewa untuk berpartisipasi, membuka kesempatan bagi Maximus untuk mempelajari pola pertarungan sekaligus menghadapi Kaisar secara tidak langsung. Proximo kemudian menasihati Maximus bahwa pertempuran di arena bukan hanya soal membunuh lawan, melainkan bagaimana menampilkan aksi yang menegangkan hingga sorak-sorai penonton terdengar bergemuruh. Ia pun menceritakan pengalamannya dulu sebagai budak yang harus bertahan hidup melalui pertarungan demi nyawa. Dari kisah itu, Maximus mulai memahami bahwa kekuatan fisik saja tidak cukup. Strategi dan keberanian sama pentingnya untuk bertahan di arena yang kejam ini. Hingga akhirnya, kemenangan Proximo serta pelajaran hidupnya menjadi inspirasi bagi Maximus, memperkuat tekadnya untuk menghadapi tantangan berikutnya dengan penuh kehati-hatian dan keberanian. Setibanya di Roma, Maximus bersama para gladiatornya diantar oleh Proximo menuju pusat kota. Di sana Proximo menundukkan kepala dan mencium patung Merkos sebagai tanda penghormatan atas persahabatan serta masa lalu mereka.
Di lokasi lain, Lucilla menyadari bahwa Commodus tengah mengamati putranya, Lucius. Ia kemudian berbicara dengan Lucilla sambil menyatakan ketidaksukaannya terhadap para senator karena dianggap hanya menghambat kemajuan Roma. Dari situ, Commodus merancang rencana untuk menyingkirkan para senator pada saat perayaan penghormatan kepada ayah mereka. Mendengar kelakuan kakaknya, Lucilla diam-diam menemui Senator Gracchus dan Gaius pada malam hari. Di sana, ia menceritakan tentang obsesi Commodus yang kian menjadi terhadap kekuasaannya. Bahkan, Commodus sampai menjual semua persediaan gandum yang lama-kelamaan akan membuat rakyat menderita kelaparan. Lucilla juga merasa cemas terhadap Lucius yang bisa menjadi korban berikutnya karena kelak ia akan menjadi penerus kaisar. Meski begitu, mereka tidak dapat bertindak secara langsung karena seluruh kekuasaan masih berada di tangan Commodus. Untuk sementara, Gracchus dan Gaius memutuskan mengikuti semua perintah Commodus sembari merencanakan tindakan untuk mengkhianatinya di waktu yang tepat. Di pagi berikutnya, Maximus dan para gladiator lain dipersiapkan untuk masuk ke arena pertarungan. Saat menunggu giliran, Lucius, putra Lucilla, berjalan mendekati kandang gladiator tempat Maximus berada. Rasa ingin tahu membuat Lucius mulai berbicara dengan Maximus. Percakapan itu membuat Maximus tersadar bahwa anak kecil yang sedang mengajaknya bicara ternyata adalah putra Lucilla. Tak lama kemudian, pertempuran di arena gladiator pun akhirnya dimulai. Maximus memimpin para gladiator Proximo dengan wajahnya tertutup helm perang, siap menghadapi lawan. Dalam laga tersebut, mereka menghadapi pasukan yang lebih tangguh, berpakaian ala legioner Romawi dan dipimpin oleh Jenderal Romawi, Scipio Africanus. Saat pertama putaran, Maximus secara refleks memerintahkan budak lain untuk membentuk lingkaran pertahanan. Dengan begitu, para pasukan Romawi bakal kesusahan dan berjatuhan saat menyerang mereka. Dan ketika pasukan itu mulai berjatuhan, Maximus serta kelompoknya langsung melancarkan aksinya dengan menyerang para pasukan tersebut. Maximus berhasil menunggang kuda lawan dan menyerang musuh-musuhnya satu persatu menggunakan pedangnya. Akhirnya, pertempuran tersebut berakhir dengan kemenangan Maximus dan para gladiator lainnya. Commodus yang menyaksikan pertarungan itu merasa kagum dengan keterampilan Maximus menunggangi kuda dan bertarung, sehingga ia ingin menemui pria Spanyol itu secara langsung. Commodus kemudian memasuki arena, sementara Maximus menyiapkan senjatanya untuk menyerang. Namun, saat melihat Lucius, Maximus segera menahan niatnya. Kagum dengan cara bertarung Maximus, Commodus menyeru agar ia membuka topeng dan memperkenalkan diri. Maximus menolak dan pergi begitu saja, yang membuat Commodus marah besar. Akhirnya, Maximus membuka topengnya, mengejutkan Commodus sekaligus Lucilla yang menyaksikannya. Dengan amarah yang membara, Maximus menegaskan seluruh kekejian Commodus yang kejam telah membunuh istri dan anaknya, serta bersumpah akan membalas dendam yang tak terhingga. Commodus berniat mengeksekusi Maximus seketika itu juga, tanpa memberi ampun. Namun, sorakan penonton yang lantang menyebut nama Maximus membuat Commodus kehilangan kendali, hingga akhirnya ia terpaksa mundur dan meninggalkan arena, tidak bisa berbuat apa-apa. Setelah insiden di arena, Commodus pergi menuju makam Marcus dan mulai merusak patung sang kaisar. Ia tampak gusar dan marah karena masih tidak bisa menerima kenyataan bahwa Maximus yang seharusnya sudah lenyap ternyata masih hidup. Di sisi lain, Lucilla memanggil Maximus secara diam-diam dan mengajaknya bertemu secara rahasia. Ia kemudian memberitahukan bahwa dirinya memiliki sekutu kuat di Senat yang bersedia memberikan dukungan penuh untuk membantu Maximus menjatuhkan Commodus dari kekuasaannya. Meski begitu, Maximus masih dihantui kemarahan dan kesedihan mendalam akibat kehilangan keluarga tercintanya, sehingga menolak tawaran Lucilla dengan tegas dan meminta agar ia menjauh untuk sementara waktu demi menjaga emosinya tetap terkendali dan tidak tergoda melakukan tindakan yang terburu-buru.
Keesokan harinya, pertempuran gladiator kembali berlanjut. Kali ini, Commodus menantang Maximus untuk bertarung sendirian melawan dua gladiator legendaris, Tigris dan Gela, yang dikenal sebagai petarung bertubuh besar dan belum pernah terkalahkan di seluruh arena Roma. Saat duel dengan Tigris dimulai, 3 pintu arena terbuka lebar, menampakkan 3 ekor harimau yang dirantai dan mengelilingi arena dengan ancaman mematikan. Namun, keberadaan hewan buas itu tidak mengintimidasi Maximus sedikit pun. Dengan ketenangan dan keterampilan luar biasa, ia berhasil menjatuhkan Tigris dan melukai kaki lawannya, membuktikan kehebatannya meski dalam situasi yang sangat berbahaya. Saat Tigris sudah tak mampu lagi melawan dan terjatuh lemah di arena, para penonton mulai bersorak dengan keras, menuntut Maximus untuk menghabisi lawannya tersebut. Namun, Maximus menahan diri dan memilih untuk tidak membunuh Tigris meski tekanan penonton begitu besar. Para penonton segera bersorak riuh, memanggil nama Maximus dan menobatkannya sebagai Maximus Sang Penyayang. Sorakan yang bergema di seluruh arena membuat Commodus semakin marah dan panas hati. Karena kesal, Commodus turun sendiri ke arena, berusaha memancing Maximus agar bertindak lebih brutal dengan mengingatkan kekejian yang menimpa istri dan anaknya. Namun, Maximus tetap tenang, tidak terpancing provokasi, dan memilih untuk meninggalkan arena dengan kepala tegak. Kemudian saat Maximus berjalan di antara para penggemarnya, ia melihat Cicero yang mengungkapkan kalau pasukan Maximus masih setia kepadanya. Cicero juga memberi hadiah berupa kantung kecil. Maximus lalu meminta Cicero agar menyampaikan ke Lucilla kalau Maximus ingin menemuinya. Di malam harinya, saat kantung itu dibuka, ternyata berisi patung kecil yang digambarkan sebagai istri dan anak Maximus, yang dulunya sering digunakan Maximus sebagai sarana untuk mengirim doa kepada keluarganya. Singkat cerita, pada malam itu Maximus, Lucilla, dan Senator Gracchus mengadakan pertemuan rahasia. Mereka membahas rencana untuk menjatuhkan Commodus. Pertama-tama, Gracchus akan membeli Maximus dari Proximo, kemudian menyelundupkannya keluar dari kota agar ia bisa kembali bergabung dengan pasukan Romawi yang masih setia. Setelah itu, Maximus bersama pasukannya akan kembali ke kota untuk menghadapi Commodus dan merebut kembali kendali Roma dari tangannya. I trust you. You stay alive. Namun, tanpa mereka sadari, semua rencana itu ternyata tercium oleh Commodus. Pada hari yang sama, ketika Gracchus mencoba mengirim uang kepada Proximo, setiap kurirnya diawasi ketat oleh anak buah Commodus, sehingga seluruh transaksi yang mereka rencanakan gagal total. Tidak hanya itu, Commodus juga mengerahkan pelayannya untuk menangkap Gracchus, yang saat itu sedang berada di luar istana, membuat situasi semakin berbahaya dan menegangkan. Mengetahui bahwa Gracchus telah tertangkap, Lucilla segera menemui Maximus dan mendesaknya untuk meninggalkan kota secepat mungkin agar mereka bisa menyelamatkan diri dan mempersiapkan langkah selanjutnya melawan Commodus. Di sisi lain, Commodus menyadari bahwa Lucilla berpihak kepada Maximus. Tanpa berkata banyak, ia secara tersirat mengancam akan membunuh Lucius, yang membuat Lucilla merasa cemas dan ketar-ketir, khawatir keselamatan putranya terancam di tangan sang kaisar. Di malam itu, saat Maximus bersiap meninggalkan tempat, segerombolan Praetorian datang menyerbu markas Proximo, menyerang para gladiator. Maximus segera meminta Juba dan Balmon untuk menunda serangan mereka dan melawan para Praetorian, sementara dirinya berusaha kabur melalui jalan lain untuk menemui pasukannya dan mempersiapkan langkah selanjutnya. Serangan itu berakhir dengan tragis bagi Balmon dan Proximo, yang tewas di medan pertempuran, sementara Juba dan gladiator lainnya berhasil ditangkap dan dipenjara. Maximus sendiri tiba di tempat yang seharusnya menjadi titik pertemuan dengan Cicero, namun ia dihadapkan pada pemandangan mengerikan. Cicero tergantung, tertembus panah para Praetorian. Pada saat yang sama, Maximus diserbu dan ditangkap oleh Praetorian. Commodus kemudian memberitahu Lucilla bahwa ia berniat menyingkirkan Lucius. Lebih biadab lagi, ia mengajak Lucilla menikah demi memiliki keturunan murni dari garis darah Marcus, sekaligus memperkuat kekuasaannya. Di hari berikutnya,
Maximus tergantung dengan kedua tangannya yang dirantai ke atas di dalam penjara kerajaan bersama para tahanan lainnya. Commodus kemudian mendekatinya dan menantang Maximus untuk berduel di hadapan seluruh penonton penjara. Maximus menerima tantangan itu, namun sebelum pertarungan dimulai, Commodus dengan licik menusukkan sebilah besi berisi racun ular tepat di punduk Maximus. Ia kemudian memerintahkan Jenderal Quintus untuk menutupi luka itu agar masyarakat tidak mengetahui kelemahan Maximus. Tanpa menunda waktu lebih lama, pertarungan sengit antara mereka akhirnya dimulai. Namun Maximus tampak semakin melemah karena racun di tubuhnya kian menyebar, membuatnya bertarung hanya dengan mengandalkan insting semata. Namun demikian, Maximus tetap mampu merebut pedang milik Commodus. Ketika Commodus berusaha meminta kembali senjatanya kepada Praetorion, Quintus segera menghentikannya karena kini ia telah berpihak pada Maximus. Akan tetapi Commodus belum menyerah. Ia kemudian mengeluarkan pisau yang tersembunyi di balik lengan bajunya dan langsung melancarkan serangan. Beruntung, Maximus sigap menangkis serangan itu, lalu membalikan keadaan dengan menusukkan pisau tersebut ke tenggorokan Commodus. Usai kematian Commodus, seluruh arena mendadak terdiam. Sementara itu, kondisi Maximus kian memburuk akibat luka di paru-parunya yang semakin parah, hingga ia berhalusinasi melihat tempat di mana istri dan anaknya berada. Namun ia kembali tersadar ketika Quintus meminta kepastian tentang langkah yang akan diambil selanjutnya. Maximus lalu memohon agar Juba dan seluruh gladiator lainnya dibebaskan, serta masa jabatan Senator Gracchus dikembalikan. Ia juga berpesan kepada Quintus agar Roma dikembalikan pada pemerintahan yang berpusat di Senat. Tak lama berselang, Maximus pun perlahan kehilangan kesadaran dan akhirnya meninggal dengan tenang. Usai peristiwa itu, Lucilla menegaskan kepada semua yang hadir bahwa Maximus merupakan prajurit Roma sejati, sosok yang pengorbanan dan jasanya layak dikenang serta dihormati. Pada momen tersebut, Juba, Gracchus, Quintus bersama para gladiator lainnya dengan penuh kehati-hatian membawa jasad Maximus keluar dari arena. Cerita lalu berlanjut dengan Juba yang kembali memasuki arena untuk menempatkan dan mengubur patung kecil berbentuk istri dan anak Maximus di lokasi ia menghembuskan napas terakhir. Ia berikrar bahwa suatu hari nanti, saat dirinya meninggal, ia akan bertemu kembali dengan Maximus di alam baka. Setelah itu, Juba meninggalkan Roma dan pulang ke tanah asalnya demi berkumpul dengan keluarganya sendiri. Dan film pun berakhir. Itulah alur cerita film Gladiator 2000, sebuah kisah epik bertema sejarah dan balas dendam yang penuh emosi, menampilkan perjuangan seorang jenderal Roma dalam menghadapi pengkhianatan, kekuasaan, dan takdir di arena gladiator. Semoga rangkuman dari kembang sarjana film ini bisa menambah wawasan sekaligus menemani waktu santai kalian. Admin mohon maaf apabila masih terdapat kekeliruan dalam penyampaian alur cerita, penyebutan nama tokoh, maupun detail lainnya. Terima kasih sudah menyimak dan terus mendukung Kembang Sarjana Film. Sampai jumpa di pembahasan film berikutnya.